Mathematics is not a difficult subject. It will be easy if you want to try. Hello everyone, this is me Nabila Astianarja from Grade 9 Room 6. Saya akan menyampaikan materi tentang definisi sistem persamaan linear dua variabel atau yang biasa sering disebut SPLDV. Contoh soal yang saya buat. 1. Tentukan nilai variabel X dan Y dari persamaan berikut. X plus 2Y sama dengan 20. 2X plus 3Y sama dengan 33 dengan menggunakan metode eliminasi. Cara mengerjakannya, pertama, cari nilai variabel X dengan cara menghilangkan Y pada masing-masing persamaan. X plus 2Y sama dengan 20, 2X plus 3Y sama dengan 33. Koefisien pada variabel Y dari masing-masing persamaan tersebut adalah 2 dan 3. Selanjutnya, kita cari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 3. Setelah tahu KPK dari 2 dan 3 adalah 6, kita bagi 6 dengan masing-masing koefisien. 6 bagi 2 sama dengan 3, dikali 3. 6 bagi 3 sama dengan 2, dikali 2. Kemudian kalikan dan lakukan eliminasi dengan menggunakan hasil pembagian masing-masing tadi. X plus 2Y sama dengan 20, dikali 3. 2X plus 3Y sama dengan 33, dikali 2. Maka menghasilkan 3X plus 6Y sama dengan 60. 4X plus 6Y sama dengan 66, min X sama dengan min 6, X sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah 6. Terima kasih jadi Manampaya, semoga Didun bermanfaat. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang sisi yang masing-masingnya sama panjang dan sejajar dengan pasangannya, dan memiliki 4 buah sudut, kesemuanya adalah sudut siku-siku. Persegi panjang merupakan turunan dari segi 4 yang mempunyai ciri khusus dua sisi sejajar sama panjang dan keempat sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Cara mencari rumus persegi panjang, contohnya panjang persegi 4 cm dan lebarnya 3 cm, maka luasnya adalah 12 cm persegi. To do this, you just have to enter the numbers if length is 4 cm times weight 3 cm, then the result is 12 cm square. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Natasha ingin menjelaskan tentang definisi dari himpunan. Maksud dari himpunan yaitu sekelompok atau kumpulan benda atau objek yang anggotanya didefinisikan secara jelas. Setiap benda atau objek yang termasuk dalam suatu himpunan dinotasikan dengan, dan setiap benda atau objek yang bukan termasuk dalam suatu himpunan dinotasikan dengan. Contohnya seperti gambar berikut. Gambar pertama dikatakan himpunan jika disebut kumpulan hewan berkaki 4, dan tidak dikatakan himpunan jika disebut kumpulan hewan berkaki panjang. Contoh kedua, bisa dikatakan himpunan jika disebut kelompok siswa kelas 9 dengan tinggi badan lebih dari 155 cm. Dan yang bukan himpunan jika disebut kelompok siswa kelas 9 yang badannya tinggi. Materi kedua yaitu cara menjanjikan himpunan. Yang pertama, mendaftar semua anggotanya, contohnya seperti gambar di bawah ini. Yang kedua, menggunakan sifat dari himpunannya. Contoh, A adalah himpunan huruf vokal dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, menggunakan notasi pembentuk himpunan. Contohnya seperti gambar berikut. Aturan penulisan himpunan yaitu menggunakan huruf kapital dari A sampai Z. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, saya Muhtiraini Putri. Saya ingin menyampaikan tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat merupakan persamaan dengan variabel yang pangkat tertingginya sama dengan 2. Bentuk umum dari suatu persamaan kuadrat dapat dilambangkan sebagai AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan keterangan A dan B koefisien di mana A tidak sama dengan 0, X sama dengan variabel, C sama dengan konstanta. Persamaan kuadrat memiliki 4 jenis, yaitu A. The square equation is ordinary. This formula is a square equation with A equate 1. For example, x squared plus 4x plus 6 equate 0. B. Pure square equation. This formula is a square equation with B equate 0. For example, x squared plus 6 equate 0.
C. The square equation is incomplete. In the formula, the square equation is value C equals 0. For example, x squared plus 4x equals 0. D. Rational square equation. One square equation that has the coefficient value as well as constant value is a rational. For example, 2x squared plus 4x plus 6 equals 0. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambahkan ilmu kita. Hi everyone, my name is Rasyana Solika and I would like to explain some definitions and examples of quadratic equations. Definisi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat atau persamaan fungsi kuadrat adalah sebuah persamaan kuadrat yang secara umum dituliskan sebagai ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan a tidak sama dengan 0 dan komponen ABC elemen dari R. Berdasarkan nilai koefisien ABC, persamaan kuadrat terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu persamaan kuadrat biasa, disebut persamaan kuadrat biasa apabila nilai A sama dengan 1 sehingga persamaan kuadrat menjadi x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Persamaan kuadrat sempurna disebut persamaan kuadrat sempurna apabila nilai b sama dengan 0 sehingga persamaan kuadrat menjadi x kuadrat ditambah c sama dengan 0. Persamaan kuadrat tak lengkap disebut persamaan kuadrat tak lengkap apabila nilai c sama dengan 0, sehingga persamaan kuadrat menjadi ax kuadrat ditambah bx sama dengan 0. Berikut adalah salah satu contoh soal dari persamaan kuadrat. Tentukan nilai a, b, c dari persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah x sama dengan 6x kurang 2. Jawabannya 2x kuadrat ditambah x sama dengan 6x kurang 2 sama dengan 2x kuadrat ditambah x dikurang 6x ditambah 2 sama dengan 0. 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 2 sama dengan 0. Mengapa ada min 5x? Karena plus x dikurang 6x ibaratkan 1 dikurang 6 yang menghasilkan min 5. Dari persamaan tersebut terlihat nilai A sama dengan 2, B sama dengan min 5, dan C sama dengan 2. So much from me. Thank you. Hello, let me introduce myself. My name is Nur Ashifa Rahima from Nonrom 6. Saya akan menjelaskan tentang bilangan bulat. An integer is a number yang tidak berupa bilangan desimal atau berupa bentuk pecahan. Bilangan bulat terdiri atas bilangan asli atau bilangan positif, bilangan nol, dan lawan dari bilangan asli yang juga lazim disebut dengan bilangan negatif. Positive integers are positive values that are usually to the root of 0 on the number line. Contoh bilangan positif yaitu dan seterusnya. While negative integers hadir di sebelah kiri dari 0 pada garis bilangan. While a negative number is present di sebelah kiri dari angka 0 pada garis bilangan. Contohnya yaitu dan seterusnya. Bilangan bulat 0 adalah an integer whose number has no value atau juga jamak disebut dengan bilangan kosong yang dilambangkan angka 0. Terima kasih. My name is Muhammad Faruk Nuryawan dan saya akan menjelaskan tentang transformasi geometri. Transformasi geometri adalah cara untuk mengubah posisi, bentuk, atau ukuran suatu objek dalam bidang geometri. Transformasi ini bisa berupa translasi, refleksi, rotasi, dilatasi. Misalnya, translasi adalah menggeser objek dari suatu tempat ke tempat lain tanpa mengubah bentuk atau ukurannya. Refleksi adalah memantulkan objek melalui suatu garis. Rotasi adalah memutar objek sekitar titik tertentu, dan dilatasi adalah memperbesar atau memperkecil objek dengan faktor tertentu. Transformasi geometri ini penting dalam geometri dan aplikasinya luas, termasuk dalam modelan 3D, grafik, komputer, dan pemetaan wilayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Kaisar Nanif Alaska.
Saya ingin menyampaikan materi bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat adalah bilangan perkalian yang dikalikan dengan dirinya sendiri secara berulang untuk mendapat jumlah hasil akhir. Notasi pangkat ini merupakan tanda berapa kali suatu bilangan dikalikan berulang dalam bentuk sederhana. Sebagai contoh, 2 pangkat 4, ini berarti kamu perlu mengalihkan angka 2 sebanyak 4 kali, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2. Penulisan ini dalam eksponen yang lebih sederhana menjadi 24. Bilangan berpangkat dibagi menjadi 2, yaitu bilangan berpangkat positif dan bilangan berpangkat negatif. Terima kasih. Hello everyone, my name is Muhammad Abdul Karim. Today I will explain material about balls. Bola adalah objek geometri 3 dimensi yang serupa dengan objek melingkar 2 dimensi, yaitu lingkaran adalah batas dari cakram. Pada umumnya bola didefinisikan sebagai himpunan titik yang memiliki jarak sama dari pusat bola ke permukaan bola. Jarak yang sama dalam bola bisa dikenal dengan jari-jari dalam kurung radius dan disimbolkan dengan huruf R. The longest straight line segment through a sphere, connecting two points on the sphere surface, pass through its center and is long. Dengan demikian, dua kali jari-jari itu adalah diametri. The formula for the surface area of a ball is L sama dengan 4 kali Pi kali R kuadrat. Sedangkan untuk mencari jari-jari bola menggunakan rumus R sama dengan akar L bagi 4 kali